Hai, shalom semuanya. Saya dengan Roy Afis. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita belajar tentang satu tema sederhana, yaitu benih yang tidak bisa gagal. Apa yang dimaksud benih yang tidak bisa gagal? Yuk, kita sama-sama buka di Matius 13. Perumpamaan tentang seorang penabur. Saya akan bacakan secara singkat. Mungkin kita semua sudah pernah dengar ya, ketika kita masih sekolah minggu dulu. Kita sudah sering didengar cerita tentang perumpamaan seorang penabur. Jadi ada 4 penabur. Yang pertama adalah pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini penabur yang pertama. Yang kedua adalah sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis, tapi sudah matahari terbit, layu dan menjadi kering dan tidak berakar, dan akhirnya mati. Yang ketiga adalah benih yang jatuh di tengah semak berduri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian yang keempat adalah benih yang jatuh di tanah yang baik. Ada yang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Nah, kita belajar dari 4 penabur ini. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan tentang 4 penabur ini? Kita sama-sama lihat di Matius 13 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan dulu. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, kita berhenti dulu di sini. Pertama tadi benih yang ditabur di pinggir jalan. Di sini jelas dikatakan bahwa setiap orang yang mendengar firman tapi tidak mengerti. Nah, kita garis bawahi di sini. Tidak mengerti, maka datang si jahat dan merampas. Nah, akhirnya percuma juga. Apa yang mau saya katakan adalah firman Tuhan itu adalah benih yang tidak bisa gagal. Karena apa? Karena kalau kita menanam, misalkan kita mau menanam duren, kita kan benihnya biji duren, itu bisa gagal. Karena biji duren belum tentu semuanya baik kan. Entah kita mau tanahnya sudah baik, kita mau kasih pupuk, kita kasih siram segala macam, kita rawat dengan baik, tapi kalau benihnya itu sendiri jelek, nggak akan bisa tumbuh juga. Nah, tapi hari ini firman Tuhan sekali ditanam, dia tidak bisa gagal. Karena ini benih yang tidak bisa gagal. Nah, tergantung dengan tanah hati kita. Pertama, di tanah berbatu ini dikatakan bahwa mereka yang tidak mengerti, maka firman itu akan dirampas si jahat dan akhirnya sia-sia juga. Yang kedua adalah di tanah yang berbatu ialah mereka yang mendengar dan menerima dengan gembira tapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Yang ketiga adalah di tengah semak berduri. Jadi ketika firman itu ditabur masuk dalam semak duri, karena semak duri itu menggambarkan kekhawatiran dan tipu daya kekayaan dunia ini yang akhirnya menghimpit dan akhirnya membuat firman itu tidak berbuah juga. Kesempatan ini kita mau belajar untuk kita menjadi tanah yang baik. Kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah yang mengubahkan kita dari dalam. Kita lihat kebenarannya di Markus 4 ayat ke-13 dulu ya. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Perumpamaan tentang penabur itu. Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Saya akan bawa kepada satu perumpamaan yang lebih menjelaskan bahwa firman Tuhan ini benih yang tidak pernah gagal. Di ayat 26 sampai 29, saya akan bacakan dulu. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun dan benih itu mengeluarkan tunas. Dan tunas itu makin tinggi, bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya,
lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Jadi firman Tuhan ini diibaratkan benih yang tumbuh, menaburkan benih di tanah. Pada malam hari orang itu tidur, dan pada siang hari ia bangun, benih itu sudah mengeluarkan tunas. Sama dengan pengalaman hidup saya pribadi, saya dulu orang yang 180 derajat berbeda sekali, saya sangat kelam sekali masa muda saya. Hari ini saya bisa, karena kasih karunia Tuhan, by the grace of God, saya bisa mulai hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya bisa mulai belajar untuk menjadi pribadi yang lebih taat. Itu semua bukan karena kuat dan gagah saya, tapi karena ada benih yang masuk ke dalam hidup saya, dalam hati saya, dan benih itu adalah firman Tuhan, dan dia tidak bisa gagal, dan itu yang mengubahkan saya. Jadi pada teman-teman semua juga, ketika kita memasukkan benih yang tidak pernah gagal, itu firman Tuhan sendiri, karena ada tertulis pada mulanya adalah firman, dan Allah bersama-sama dengan firman, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ketika itu ada dalam hidup kita, dan karena firman itu adalah senjata kekuatan Allah, maka firman itu sendirilah yang mengubahkan kita dari dalam. Semua bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kekuatan firman itu sendiri. Dalam perumpamaan ini kan kita belajar, orang ini nggak tahu bagaimana firman itu bertumbuh dalam kehidupannya, bagaimana firman itu telah mengubahkan hidupnya, bagaimana firman itu telah berbuah berkali-kali lipat. Dia nggak tahu, dia nggak sadar bahkan, karena dia tidur. Siang hari ia bangun, benih itu sudah mengeluarkan tunas. Memang tunas mula-mula kecil, lalu kemudian makin tinggi. Di sini tertulis bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkai, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Nah, dalam renungan sederhana ini kita mau belajar, kita mau lebih dalam lagi masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi di awal sempat saya singgung, barang siapa yang tidak mengerti, membaca tapi tidak mengerti, percuma juga. Tapi akan lebih percuma kalau kita juga nggak pernah baca firman. Jadi mending baca, tapi kita mau sambil merenungkan saja. Jadi saya mau ajak, target kita hari ini sudah bukan lagi membaca firman Tuhan, tapi kita mau merenungkan firman Tuhan. Kayaknya hanya ada satu cara untuk mengerti firman Tuhan, yaitu dengan merenungkannya. Karena kalau orang hanya membaca sambil lalu, kita akan tidak mengerti apa yang kita baca. Tapi dengan kita merenungkan dan kita minta bantuan pertolongan rahmat Tuhan, maka kita akan dimampukan Tuhan untuk mengerti, dan pada akhirnya ketika kita sudah mengerti firman Tuhan, kita akan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena firman itu adalah kuasa Allah, maka kita akan memiliki kuasa itu juga untuk melakukan firman Tuhan. Dan biarlah your will be done in our life. Kehendakmu yang terjadi dalam kehidupan kita. So, mari kita berlomba-lomba untuk semakin banyak menanam benih yang baik, benih yang tidak pernah gagal, yaitu firman Tuhan dalam tanah hati kita, dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. See you and God bless you.